Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang patut dipuji dan disembah, yang oleh anugerahnya dan kasihnya kita ada sampai saat ini. Puji nama Tuhan, pada saat kesempatan ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul, Adakah Tuhan mendapati iman di bumi ini? Ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Nah, ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini satu pertanyaan yang perlu kita temukan jawabannya, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang disampaikannya dalam bentuk perumpamaan ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Lukas adalah satu-satunya yang mencatat firman Tuhan ini dari keempat Injil. Pertanyaannya ini adalah ditempatkan di akhir perumpamaan tentang seorang janda yang pantang mundur ketika dia menghadapi seorang hakim yang tidak memiliki perasaan, yang tidak takut kepada Allah sama sekali. Tetapi dalam hal ini kita mau belajar di akhir daripada konteks yang dijelaskan oleh di dalam Injil Lukas ini menjadi satu pertanyaan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Tentunya muncul satu pertanyaan kita, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia datang, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Nah, sebab itu melalui Injil Lukas ini kita akan belajar, kita juga ingin menemukan apa maksud pengertian daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Lukas menulis bahwa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini dengan tujuan untuk mengajar murid-muridnya bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti yang terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 1, yaitu tentang seorang janda yang menolak menerima jawaban tidak dari seorang hakim yang tidak takut dengan siapapun. Tetapi dalam hal ini kita ingin ketahui sekarang, yang kita pelajari, mengerti dulu konteks di atas, apa hubungannya ayat ini dengan anak manusia. Apa hubungannya dengan anak manusia ketika dia datang? Adakah dia menemukan iman di bumi ini? Nah, supaya kita menemukan hubungannya, pertama-tama kita melihat dulu objek daripada perumpamaan yang diberikan Yesus ini adalah seorang janda yang mempunyai iman dengan kualitas yang tekun. Ini menjadi subjeknya. Dia seorang janda tetapi mempunyai iman dengan kualitas yang tekun. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, karena Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini kepada seseorang untuk menegaskan mereka harus berdoa tidak jemu-jemu. Di ayat 2 juga dikatakan dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, kata menyusahkan di sini dalam bahasa Yunani ditemukan dengan kata pareko. Itu artinya bother, mengganggu. Jangan mengganggu, maksudnya bother me, jangan mengganggu aku. Atau dalam King James Version temukan kata trouble me. Kehadirannya ada hubungan dengan selalu terus-menerus berkata-kata, menyampaikan, mengucapkan. Dia tidak jemu-jemu, terus menyampaikan
maksudnya supaya dia mendapatkan satu pembelaan, supaya dia dibenarkan apa yang menjadi haknya. Dia terus, karena hakim ini tidak takut siapapun. Sebetulnya hakim ini kalau kita perhatikan, dia mengabulkan permintaan dari seorang janda ini bukan karena dia seorang hakim yang memutuskan dengan benar apa yang menjadi haknya, tetapi dia membenarkan wanita ini, membenarkan dia karena wanita ini dia anggap mengganggu dirinya. Daripada terus menerus orang ini menyampaikan dengan kata-kata yang sama terus menerus seperti itu, daripada dia terganggu, maka dia mengabulkan. Jadi beda, kita perlu membedakan di sini, apakah hakim ini membela haknya dengan benar atau karena dia dengan alasan takut terganggu atau diganggu dengan permintaan dan permohonan wanita ini yang tidak pernah menyerah. Nah, kita lihat di sini bahwa kata Tuhan, Tuhan mengatakan dalam hal perumpamaan ini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, tidakkah Allah akan membenarkan, dia 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Di ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Adakah dia menemukan iman ketika Yesus anak manusia itu datang? Adakah dia mendapati iman di bumi ini? Yang menjadi pertanyaan, iman yang seperti apa? Kalau dikatakan iman, pastilah banyak orang yang beriman kepada Tuhan, orang percaya. Sekarang ini aja kita tahu ada miliatan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang yang telah mati, mempertaruhkan nyawanya, menunjukkan kesetiaan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan waktu masa Kaisar Nero juga banyak orang yang dibakar dengan hidup-hidup untuk mempertahankan imannya, tetap setia, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamatnya. Jadi yang kita mau lihat sekarang, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan konteks ayat-ayat ini, supaya kita mengerti iman yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita menemukan hubungannya, pertama-tama kita perhatikan subjek dari perumpamaan Yesus adalah seorang janda yang mempunyai iman dengan kualitas yang tekun. Nah, itu pertama yang kita lihat. Kemudian setelah kita membaca tadi firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 tadi, maka kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah dia akan membenarkan orang-orang pilihannya? Nah, Tuhan Yesus menunjuk kepada pribadinya. Tidakkah Allah akan membenarkan, membandingkan? Nanti kita akan lihat ada perbandingan di sini. Sedangkan hakim saja yang lalim seperti itu, yang tidak takut akan Tuhan saja, tidak takut akan Allah dan tidak takut dengan siapapun, dikatakan dia sebagai hakim yang tidak benar. Dia bisa mengabulkan permohonan dari seorang janda dengan satu permohonan doa yang terus menerus, walaupun dia katakan itu karena hanya alasan karena mengganggu. Tetapi kita lihat di sini ada perbandingan. Nanti disinilah perbandingan. Sedangkan hakim aja yang seperti itu, dia mau melakukan karena ada doa yang luar biasa, yang memiliki kualitas iman yang luar biasa, dikabulkan. Itu menunjuk kepada satu iman yang luar biasa, dikabulkan permohonannya, permintaannya oleh seorang hakim yang tidak adil, seorang hakim yang tidak adil melakukan keputusannya, tapi karena dia hanya takut diganggu wanita ini dengan permohonannya. Tapi kita lihat perbandingannya dengan Allah, sehingga Tuhan berkata di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah,
tentang seorang janda adalah dalam konteks ini kita lihat ada 3 hal. Digambarkan bahwa dia dideskripsikan mempunyai iman yang berkualitas, tekun, dan luar biasa. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa dia beriman bukan kepada hakim yang tidak adil itu, yang dia ganggu terus sampai hakim itu akhirnya mengabulkan permintaannya. Kemudian yang ketiga, dia beriman kepada kekuatan doa yang terus menerus. Ada iman yang pantang menyerah yang disampaikan lewat doa. Ada doa-doa yang terus dengan tekun, dengan terus menerus, bertalu-talu tanpa menyerah. Dia sampaikan, dia nyatakan supaya hakim ini dapat membela haknya, supaya hakim ini berlaku benar. Tapi kita tahu apa yang menjadi hasilnya. Nah, kemudian kekuatan doa di sini menghadapi seorang hakim yang tidak takut dengan siapapun, tidak takut pada Allah, tidak peduli dengan siapapun. Dia mengabulkan doa seorang janda ini dengan alasan supaya ia tidak diganggu terus oleh janda itu. Bukannya terjadi pembenaran karena hasil pembenaran, tapi hanya karena dia tidak mau diganggu oleh wanita ini. Tapi ini hasil daripada doa yang pantang menyerah. Nah, perbandingannya dengan Allah sebagai Bapa yang pengasih dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Bapa yang pengasih, Bapa yang benar, Bapa sebagai hakim yang adil, yang penuh kasih, pasti mendengarkan permohonan dan membela anak-anaknya yang hidup benar. Nah, kita perlu garis bawahi, Tuhan pasti mendengar dan permohonan dan membela dan menjawab setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang hidupnya benar. Kemudian Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa yang dicari anak Tuhan ialah pembenaran. Dia memohon ini karena dia mencari pembenaran apa yang menjadi haknya, yaitu berarti dia mereka ini hidup yang selalu menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, kita harus memang hidup benar. Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus terus menyesuaikan diri dengan firman Allah. Karena tidak mungkin Tuhan mengabulkan doa-doa orang yang tidak benar. Tuhan akan membela. Makanya kita harus hidup dengan firman. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, maka percayalah bahwa hidup kita yang terus menyesuaikan diri dengan Kristus dalam kebenaran, Tuhan pasti membela kita, membela orang-orang benar. Nah, itu sebabnya kita terus berjalan dalam kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Orang yang jalan dalam kebenaran pasti memperoleh hidup. Hidup di sini adalah dalam bahasa Yunani artinya zoe, hidup yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup. Nah, Yesus yang akan memberi hidup kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita harus melihat sama seperti janda ini, dia sedang memperjuangkan haknya, di mana dia mempunyai hak yang harus diperjuangkan. Sebab itu dia harus pertahankan. Bagaimana caranya? Ketika ada orang-orang yang ingin mengambil, merebut, merampas dari dirinya, ada orang-orang yang curang, yang ingin merebut dari dirinya, dia perjuangkan dengan doa. Apalagi ini hubungan dengan iman kita. Karena dalam Yohanes 10:10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Jangan biarkan pencuri itu mencuri, merampas, merampok, mengambil sukacita kita, iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan berbagai hal, masalah, persoalan yang dia taruh, dia mencobai dengan berbagai cara untuk membuat kita lemah, tawar hati, bimbang, supaya kita nggak percaya Tuhan, tidak percaya firman. Begitu banyak cara dia membuat roh skeptis, keraguan-raguan dalam pikiran kita, supaya kita bimbang akan firman-Nya, supaya kita ragu akan janji Tuhan. Nah, dia ingin mencuri hal ini. Tapi itulah sebabnya kita harus mempertahankannya. Jangan biarkan pencuri itu. Kita harus merebut, kita harus mencari, kita harus mengambil apa yang menjadi milik kita. Kita harus terus tekun dalam doa.
sehingga kita katakan ayat itu, kita akan beroleh hidup. Yesus akan memberikan hidup kepada kita. Bukan hanya hidup, tapi Dia memberikan kelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, supaya kita berkelimpahan dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Lewat hidup kita, orang melihat kemuliaan iman yang menembus batas, yang menyatakan kemuliaan Allah. Lewat apa? Mujizat demi mujizat kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan melewati setiap pergumulan kita hari demi hari, mujizat demi mujizat kita akan alami, karena Yesus akan membela, Yesus akan mendengar doa-doa orang yang terus berharap melalui ketekunannya dalam doa kepada Tuhan. Nah, ini pertanyaannya sesuai dengan konteks di atas. Jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, ini yang ketika ini kita kembali lagi kepada konteks di atas. Sesuai konteks ini, ketika Anak Manusia itu datang, adakah Dia mendapati iman di bumi? Iman di bumi ketika Dia datang, adakah Dia menemukan iman? Jadi maksud firman Tuhan di sini yang perlu kita ketahui sekarang adalah kita harus memiliki iman yang penuh. Dari hari ke hari kita minta Tuhan menambahkan iman kita, supaya kita dibenarkan sebagai umat pilihannya. Nah, ini yang kita minta, iman yang secara penuh. Kalau iman penuh bisa kita katakan seperti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita memiliki iman yang kita tunjukkan, iman yang dibuktikan dengan mengasihi dari hari ke hari. Kasih kita semakin hari semakin penuh kepada Tuhan. Dari hari ke hari kasih kita semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Hari demi hari cinta kepada Tuhan Yesus. Itulah yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu dan kekuatanmu. Jadi kita dari hari ke hari kita terus berusaha supaya kita bisa mengasihi Allah dengan sepenuh. Kalau kita sudah sepenuhnya mengasihi Allah dalam hidup kita penuh, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Cinta kasih Tuhan penuh dalam hidup kita, maka tidak ada tempat kekhawatiran, kegelisahan apa yang kita hadapi, menghadapi kematian sekalipun. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, iman yang sepenuh hati kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ragu menjalani hidup kita, masa depan kita. Saya percaya bahkan penyakit yang mungkin kita hadapi sekarang, persoalan masalah kita, inilah tantangan kita sebagai orang beriman. Harus percaya bahwa lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang penuh, cinta yang penuh kepada Tuhan, supaya kita dibenarkan sebagai umat pilihannya. Kita akan dibenarkan dalam hal itu. Tuhan yang membenarkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hanya hidup orang yang benar yang akan menang atas kejahatan. Orang yang hidupnya benar akan menang atas kejahatan. Tidak akan pernah kejahatan bisa menang. Sehebat apapun kejahatan, manuver-manuver kejahatan untuk berusaha mengalahkan, menghancurkan, coba berusaha menggagalkan kita, Tuhan akan berikan kita menjadi umat pemenang. Kenapa? Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita sebagai umat pilihannya yang hidup dengan iman yang benar, iman yang hidup. Nah, konteks di atas ini tentu berhubungan dengan kedatangan Anak Manusia. Jadi kalau kita lihat, jelas sudah kita temukan dalam hal ini apa yang mau Tuhan katakan hari ini bagi kita. Adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Iman yang seperti apa? Nah, iman yang penuh, iman yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi satu waktu nanti kalau Tuhan datang kedua kali, Dia akan menemukan iman kita adalah iman yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, iman yang setia sampai mati, iman yang dibuktikan bahwa kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan situasi dunia ini. Kita tetap percaya, percaya bahwa kasih kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Nah, itulah sebabnya dalam konteks ini juga tidak terlepas dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 17
ayat 22-37. Di situ berbicara tentang ajaran harus berjaga-jaga, siap bila hari itu sudah datang, di mana ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu dijelaskan di dalam Lukas pasal 17 ayat 22 dan 37. Kemudian itu juga berbicara pada hari itu Tuhan akan menyatakan kebenaran tentang perkara-perkaranya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, termasuk berkat bagi umatnya yang percaya kepadanya. Kemudian mereka yang percaya, yang tidak jemu-jemu, terus mereka memiliki iman yang kuat, yang pokok, yang tidak jemu-jemu menaruh harap pada Tuhan, tidak digoyahkan, setia mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, inilah sebetulnya hubungan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Pada intinya harusnya kita nanti ditemukan Tuhan sebagai orang-orang beriman, yang memiliki iman yang berjaga-jaga, siap, orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan, orang yang menyatakan kebenaran pada perkara-perkaranya, di mana Tuhan akan membela orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dan Tuhan akan memberikan berkatnya kepada mereka yang tetap percaya, mereka yang tidak jemu-jemu, yang memiliki iman yang terus terpaut, terikat kepada Tuhan. Kemudian yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, dia mengerjakan dengan tanggung jawab. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita persiapkan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan melihat iman yang memiliki kualitas yang luar biasa. Bukan sekedar beriman, bukan sekedar percaya, seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi iman yang Tuhan mencari, Tuhan yang ingin Tuhan temukan ketika dia datang kedua kali, seperti yang tertulis firman Tuhan, adalah iman yang benar-benar memiliki kualitas, yang sungguh setia, membuktikan kesetiaannya sampai akhir pada Tuhan. Dia orang yang tetap hidup dalam kebenaran, dia umat yang tetap percaya walaupun banyak pergumulan, dan tidak bimbang, tidak ragu akan janji Tuhan. Orang yang memiliki iman sekalipun dia menghadapi penderitaan, banyak ujian, tantangan yang harus dia lewati, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, pertanyaan di atas bisa dijawab bahwa Tuhan akan menemukan iman di bumi ini tergantung dari ketaatan yang kita lakukan atau ketaatan yang dilakukan oleh umatnya. Apakah dia akan ditemukan sebagai orang beriman yang taat melakukan firman-Nya dengan setia, mereka melakukan kehendak Allah dengan setia sampai akhir, ataukah ada orang-orang yang memiliki iman tapi mereka tidak melakukan, tidak ada tindakan perbuatan sebagai orang beriman. Sebab itulah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu tidak kelihatan, tapi dia nampak lewat perbuatan. Sebab itu melalui perbuatan-perbuatan kita lah kita harus menampakkan bahwa kita ini adalah orang beriman, sehingga orang dunia tahu bahwa kita adalah orang beriman ketika sabar, ketika dia tetap tekun, ketika dia menunjukkan tetap ada damai, tenangan, sukacita, damai sejahtera. Itu menunjukkan sebagai orang yang tidak goyah, tidak takut, tidak khawatir dengan menghadapi keadaan situasi apapun yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Nah, disinilah justru Tuhan sedang mencari. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, menghadapi COVID-19, yaitu kita tahu bahwa banyak aktivitas kita terhambat, dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas, dan dalam hal ibadah pun. Tetapi di dalam hal inilah Tuhan sedang melihat apakah kita menjadi gereja rumah yang tetap setia walaupun dalam kondisi seperti ini, menjadi terang, menjadi berkat, sabar, bisa mengelola hati kita seperti kita bisa mengelola makanan yang dari kesederhanaan bisa dinikmati, karena di dalamnya ada rasa syukur dan sukacita, kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah nanti akhir dari semua yang ada ketika Yesus datang kedua kali. Dia akan menemukan iman yang memiliki kualitas yang luar biasa, yang setia sampai akhir, seperti Tuhan katakan dalam Wahyu pasal
2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, sehingga aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah dia mendapatkan iman kita yang seperti itu? Iman yang setia sampai akhir, iman yang memiliki kualitas yang luar biasa. Ketika ada pergumulan, masalah yang penting kita tetap hidup dalam kebenaran. Percayalah, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kita percaya kita akan melihat janji Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Biarlah ketika Tuhan datang kedua kali, dia menemukan iman yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati, hidup kita semakin teguh dan setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.